Selamat pagi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa pula dalam program Renungan Harian Toraya, edisi Selasa 16 Juli 2024. Saudara-saudara, sebelum kita membaca bahagian Alkitab di dalam Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 12 sampai ayatnya 35, mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu. Saat ini kami bersyukur bahwa kami boleh mendapat saat yang indah untuk memahami rancangan Tuhan dalam hidup kami melalui firman yang akan kami baca, kami dengar, dan kami renungkan. Kami mohon hikmat-Mu di dalam Kristus. Amin. Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 12 sampai 35. Komplotan orang-orang Yahudi yang akan membunuh Paulus, namun kemudian Paulus dipindahkan ke Kaisarea. Dan setelah hari siang, orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh Paulus. Jumlah mereka yang mengadakan komplotan itu lebih daripada 40 orang. Mereka pergi kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dan berkata, "Kami telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa kami tidak akan makan atau minum sebelum kami membunuh Paulus. Karena itu, hendaklah kamu bersama-sama dengan mahkamah agama menganjurkan kepada kepala pasukan supaya ia menghadapkan Paulus lagi kepada kamu, seolah-olah kamu hendak memeriksa perkaranya lebih teliti. Dan sementara itu kami sudah siap sedia untuk membunuh dia sebelum ia sampai kepada kamu." Akan tetapi kemenakan Paulus, anak saudaranya perempuan, mendengar tentang penghadangan itu. Ia datang ke markas, dan setelah diizinkan masuk, ia memberitahukannya kepada Paulus. Lalu Paulus memanggil salah seorang perwira dan berkata kepadanya, "Bawalah anak ini kepada kepala pasukan, karena ada sesuatu yang perlu diberitahukannya kepadanya." Perwira itu membawanya kepada kepala pasukan dan berkata, "Paulus, orang tahanan itu, memanggil aku dan meminta supaya aku membawa anak muda ini kepadamu, sebab ada yang perlu diberitahukannya kepadamu." Maka kepala pasukan itu memegang tangan anak muda itu, lalu membawanya ke samping dan bertanya, "Apakah yang perlu kau beritahukan kepadaku?" Jawabnya, "Orang-orang Yahudi telah bersepakat untuk meminta kepadamu supaya besok engkau menghadapkan Paulus lagi ke mahkamah agama, seolah-olah mahkamah itu mau memperoleh keterangan yang lebih teliti daripadanya. Akan tetapi janganlah engkau mendengarkan mereka, sebab lebih daripada 40 orang dari mereka telah siap untuk menghadang dia. Mereka telah bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan atau minum sebelum mereka membunuh dia. Sekarang mereka telah siap sedia dan hanya menantikan keputusanmu." Lalu kepala pasukan menyuruh anak muda itu pulang dan memerintahkan kepadanya, "Jangan katakan kepada siapapun juga bahwa engkau telah memberitahukan hal ini kepadaku." Kemudian kepala pasukan memanggil 2 perwira dan berkata, "Siapkan 200 orang prajurit untuk berangkat ke Kaisarea, beserta 70 orang berkuda dan 200 orang bersenjata lembing, kira-kira pada jam 9 malam ini. Sediakan juga beberapa keledai tunggang untuk Paulus, dan bawalah dia dengan selamat kepada wali negeri Felix.
dan ia menulis surat yang isinya sebagai berikut. Salam dari Claudius Lysias kepada wali negeri Felix yang mulia. Orang ini ditangkap oleh orang-orang Yahudi, dan ketika mereka hendak membunuhnya, aku datang dengan pasukan mencegahnya dan melepaskannya, karena aku dengar bahwa ia adalah warga negara Roma. Untuk mengetahui apa alasannya mereka mendakwa dia, aku menghadapkannya ke mahkamah agama mereka. Ternyatalah bagiku bahwa ia didakwa karena soal-soal hukum Taurat mereka, tetapi tidak ada tuduhan atas mana ia patut dihukum mati atau dipenjarakan. Kepadaku telah diberitahukan bahwa ada komplotan merencanakan membunuh dia. Karena itu aku segera menyuruh membawa dia kepadamu, sedang kepada para pendakwa telah kuberitahukan bahwa mereka harus mengajukan perkara itu kepadamu. Lalu prajurit-prajurit itu mengambil Paulus sesuai dengan yang diperintahkan kepada mereka dan membawanya pada waktu malam ke Antipatris. Pada keesokan harinya mereka membiarkan orang-orang berkuda dan Paulus meneruskan perjalanan, dan mereka sendiri pulang ke markas. Setibanya di Kaisarea, orang-orang berkuda itu menyampaikan surat itu kepada mereka, kepada wali negeri, serta menyerahkan Paulus kepadanya. Dan setelah membaca surat itu, wali negeri itu menanyakan Paulus dari provinsi mana ke asalnya. Dan ketika ia mendengar bahwa Paulus dari Kilikia, ia berkata, "Aku akan memeriksa perkaramu bila para pendakwamu juga telah tiba di sini." Lalu ia menyuruh menahan Paulus di istana Herodes. Saudara-saudara, tema kita hari ini adalah skenario Tuhan. Lalan paatangaranna puang matuah. Sebuah pepatah Latin berbunyi omnia causa fiun, yang bermakna segala sesuatu terjadi karena ada alasan di baliknya. Sama seperti rentetan kisah hidup kita. Di balik semuanya itu ada pesan kehidupan yang dapat kita petik, atau atas semua proses kehidupan itu. Apakah kita sadar bahwa selalu ada pesan di balik semua yang terjadi? Lantas, apa hubungannya dengan teks bacaan kita hari ini? Saudara-saudara, apabila kita membaca teks ini dari perikop sebelumnya, di situ kita mendapat bahwa oleh hikmat Paulus dapat memecah kesepahaman golongan Farisi dan Saduki dalam persidangan mahkamah agama. Tentu hikmat tersebut tidak lahir dengan sendirinya, tetapi berlangsung dalam tuntunan Roh Kudus. Hikmat tersebut meneguhkan Paulus untuk berani menyuarakan kebangkitan Yesus, dan antara orang mati, ya kebangkitan Yesus Kristus maksudnya dari antara orang mati, meski hal tersebut menimbulkan skenario pembunuhan. Saudara-saudara, betapapun sudah ada skenario oknum orang Yahudi
Allah Tritunggal pun memiliki skenario tersendiri. Tidak kebetulan keponakan Paulus mengetahui rencana pembunuhan tersebut. Tidak secara kebetulan juga Paulus berwarga negara Roma, sehingga Claudius Lysias, perwira penjara setempat, merancang pengamanan nyawa Paulus. Hal inilah yang menuntun kita pada suatu penghayatan bahwa tidak ada yang kebetulan dalam kehidupan Paulus, bahkan kehidupan kita sekalipun. Selalu ada skenario Allah Tritunggal di balik kehidupan sehari-hari kita. Saudara-saudara, pepatah Omnia Causa Fiun dan bacaan kita pada hari ini kiranya meneguhkan iman dan pengharapan kita bahwa skenario Tuhan tidak ada habisnya dalam hidup ini. Tantangan dan peluang hidup sekalipun mau menunjukkan kepada kita bahwa hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus tak pernah lepas dari pengawasan dan pemeliharaan Allah Tritunggal. Karena itu saudara-saudara, teruslah dan tetaplah sandarkanlah hidup dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Skenario Tuhan selalu akan berujung pada sukacita anak-anaknya. Amin. Kita berdoa. Terpuji kekal Engkau Tuhan, pelihara kami untuk terus hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin.